Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Vicky di Mr. Jenggot Fam. Welcome back to Barbar Squad. Guys, kali ini kita lagi ada di mana? Di mana sih kita? Di Adiarsa. Ya di Arsa ya, di Grand Tupare Presideno. Let's know. Nah, kita lagi ada di Grand Tupare Presiden nih. Kita mau gerebek salah satu toko atau vape store dari siapa sih? Dari siapa? Kepo ya, Kepo. Tapi ini bawa apa ini? Kredit, Pak. Nagih. Udah tanpa berlama-lama kita langsung cek aja yuk. Yuk, ikutin gue yuk. Tuh rukonya tuh. Ada, bentar. Ayo sini guys, sini. Kita lagi ada di Execute Vapor. Tuh gede tuh. Oke, kita langsung cekidot aja ke dalam. Ada apa aja sih di dalam ya nggak? Terus kita juga harus ngobrol-ngobrol sama ownernya, ya nggak? Oke, ayo. Siang Om. Nah, tuh ada vaporistanya guys. Sini. Oke Om, halo. Sehat Om. Nah, ini ada dengan Om siapa Om? Om Munir. Ini dengan Om Munir. Om Munir ini di sini sebagai Vaporista atau yang jaga di toko sini lah. nah, vaporista atau yang jaga di toko sini. Tapi ngomong-ngomong, owner tokonya ada Om? Ada di belakang. Oh, ada di belakang. Kalau kita ngobrol sama owner tokonya kayaknya seru kali ya. Oke, langsung aja yuk. Om, tolong panggilin dong. Sorry. Guys, kita bakal ngobrol bareng sama owner tokonya Execute Vapor. Tapi riwa nih. Ngap. Pokoknya mah kita tungguin dulu ownernya. Nah, itu dia. Halo Om. Om, saya Vicky nih dari Mr. Jenggot nih. Oh, ya, gimana? Mau ngobrol-ngobrol santai nih Om nih, seputaran Execute Vapor nih. Boleh. Gitu. Nah, guys, deketan dong. Si Gano keur naon sih teh goblok. Riweuh aing. Nah, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol santuy bareng sama Om Igor nanti. Sama kita pengen tahu nih sejarahnya tentang Execute Vapor. Oke, langsung cekidot aja ya. Yuk, dadah. Oke guys, kali ini gue udah ketemu langsung nih sama Om Igor nih. Ini tuh Om Igor itu bukan salah satu nih. Mungkin dari beberapa owner toko yang lama. Kemarin kan udah tuh Om Ruben ya kan. Nah sekarang ini
Om Igor nih. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nih guys, gue pengen ngobrol-ngobrol santuy ini bareng Om Igor ya kan. Pengen tahu lah gitu Om sejarahnya tentang Execute Vapor gitu Om. Nah, gue pengen ngobrol santai nih Om. Emang sebenarnya sejarahnya Execute Vapor itu dulunya tuh kayak gimana sih Om? Execute Vapor itu sebenarnya awalnya itu cuma atlet COD. Atlet COD. Cuman atlet COD. Jadi ya karena dijalankan itu karena emang udah di hobi. Jadi awalnya itu hobi, terus coba-coba jualan. Ya karena waktu itu ada beberapa kesempatan yang sebenarnya dilihatnya tuh, oh kayaknya di toko yang lain belum ada nih, gitu kan. Makanya coba deh jual barang yang di toko lain itu nggak ada, gitu kan. Coba jual, dan ternyata lumayan. Tanggapannya tuh lumayan, gitu kan. Nah, coba dijalanin terus sampai kalau nggak salah itu sampai awal tahun 2018. Awal tahun 2018 itu 2017. Oh, 2017. 2017. Okay. Awal tahun 2017 itu akhirnya ada yang mau support. Ada yang mau support. Terus akhirnya jadilah toko. Kalau dulu itu namanya tetap Execute Vapor pas atlet COD gitu. Tetap. Soalnya dibutuhin. Soalnya menurut gua pribadi itu kayaknya kalau atlet COD nggak ada brandnya tuh gimana ya rasanya gitu. Kayaknya nggak ada sebutannya gitu, nggak ada sebutannya. Ya udahlah pakai aja Execute Vapor gitu kan. Kenapa sih Om milih nama Execute Vapor? Kenapa nggak Igor Vape atau apa gitu? Jadi gini, Execute Vapor itu sendiri sebenarnya sebelumnya itu gua tuh kerja di bank. Kerja di bank. Sebagai marketing funding, jadi yang nyari-nyari yang nabung, gitu gitulah ya, walaupun susah sih sebenarnya buat nabung gitu ya. Nabung aja susah anjir. Ya cuman ya adalah beberapa nasabah yang deket sampai akhirnya dia itu cerita gini, sebenarnya perbedaan orang bodoh sama orang sukses itu ada di mana sih gitu kan. Nah akhirnya dia jawab gini, sebenarnya orang bodoh sama orang sukses itu sama-sama tidur, sama-sama mimpi. Cuman kalau orang bodoh itu dia lanjutin mimpinya dengan cara tidur, ya kan. Tapi kalau orang sukses dia bangun, dia eksekusi mimpinya itu, jadi kenyataan. Eksekusi itu sebenarnya execute itu dari kata execute, cuman yang artinya itu ya eksekusi. Oh, artinya itu adalah eksekusi. Artinya eksekusi, gitu. Quotes yang luar biasa antara orang bodoh dan orang cerdas ya mungkin ya Om ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya tadi gua denger sekilas tuh, berarti kalau orang bodoh itu dia ngelanjutin mimpi. Nah, kalau orang cerdas itu dia mimpi tapi diwujudin sama dia gitu Om ya. Iya betul. Nah terus lanjut Om. Kalau misalnya tadi gua denger baru mau maju ke toko itu tahun 2017. Nah itu toko pertama itu Om. Ya itu toko pertama. Jadi waktu itu secara kepemilikan sih masih bareng-bareng, gitu kan, masih bareng-bareng. Tapi tetap masih pakai nama yang sama. Masih pakai nama yang sama. Gitu. Jadi akhirnya 2017 sampai 2018 ya ada beberapa problem lah, akhirnya mutusin buat ya udah sendiri aja. Itu 2017 ngomong-ngomong di mana Om tempatnya Om? Waktu itu di Galumas. Di Galumas lebih tepatnya? belakang daerah RSUD Karawang. Gitu. Deket RSUD ruko-ruko itu ya? Ya. Oke. Nah terus setelah Om Igor ini fokus untuk sendiri nih, nah itu otomatis pindah tempat dong? Pindah tempat, jadi pindah tempat lagi ke rumah. Oh ke rumah? Ya ke rumah, jadi balik lagi ke rumah. Di situ ada tempat kecil yang tadinya bekas gudang. Akhirnya ya udah coba aja buka di situ gitu. Gua nyaksian tuh tokonya. Lo kalau nggak percaya, aduh, nih konsumennya Execute Vapor nih, wah pasti tahu nih sejarahnya Execute Vapor ya. Kecil ya. Iya. Zamannya lebarnya tuh cuman segini. Anjir. Lebarnya tuh ada cuman setapak ini sampai tapak ini udah segini aja. Lebarnya. Tuh bayangin. Sampai bisa sebesar ini tuh luar biasa. Oh ya, alhamdulillah. Tapi ini itu salah satu motivasi nih buat teman-teman ya. Jadi mungkin balik dari quotes-nya tadi Om Igor sendiri, kalau lu punya mimpi ya lu lanjutin ya Om Igor ya. Jangan lu lanjut tidur tapi direalisasikan gitu kan. Tapi jangan execute juga namanya. Udah ada yang ngaco. Oke Mang, jadi pas 2017 ke 2018 itu Om Igor ini pindah tempat ya?
pindah tempat. Nah, pindah tempat di tempat. daerah mana Di tuh? Gorowong. Gorowong. Nah, di Gorowong sendiri ada keluh kesahnya nggak sih, Om Igor? Ya paling gimana ya, namanya kita dari toko gede, terus dari toko kecil ya pastilah dipandang sebelah mata sama orang kan. Ini. Ya, exit sekarang jadi kecil gitu. Ya tapi ya bodo amat gitu. Terserah mereka mau ngomong apa. Yang penting gue sih orangnya fokus aja sama diri gue sendiri. Gitu yourself ya. Iya. Oke, itu sangat-sangat luar biasa loh. Jarang-jarang nih ketemu owner kayak gini nih. Terus waktu pas 2017-2018 ini, 2018 lah ya lebih tepatnya, berarti itu termasuk tahun ke berapa tuh Om berdirinya toko tuh? Sebenarnya itu udah tahun kedua, tahun ketiga itu. Tahun kedua, tahun ketiga ya? Iya. Nah itu kalau nggak salah lagi kencang-kencangnya peralihan cukai ke non cukai ke cukai. Sama liquid 30 mili ke 60 mili ya? Itu tahun sebelumnya. Oh, itu tahun sebelumnya. Itu tahun sebelumnya. Waktu masih buka yang di Galumas. Di Galumas. Iya. Wah, itu berarti sangat-sangat luar bioskop ya? Iya, ya panik sih. Paniklah masakkan. Panik gak sih? Panik gak sih? Panik lah. Oke, sebenarnya sih gini, Om Igor ya. Gue tuh pengen ngangkat vape store di Kerawang nih Om Igor nih. Nah, terutama ya gue sih pengen denger cerita atau sejarah dari owner vape store yang dulu gitu kan, yang udah berdiri dari tahun 2016, 2015 gitu kan. Kemarin kan gue udah sempat ngobrol tuh bareng sama Om Ruben. Kenal sama Om Ruben nggak? Band Vapor Shop ya? Kenal, tetangga. Oh tetangga, tetangga coy. Ini di Adiarsa ya sekarang ya alamatnya? Iya, di Adiarsa. Yang sekarang ini itu beralamat di Adiarsa ya Om ya? Ya di Ruko Grand Tupare Presiden nomor 15. Nah. Adiarsa. Buat temen-temen tuh orang Adiarsa, orang Teluk Jambe Timur ya jatuhnya? Teluk Jambe Barat. Barat, oh iya. Teluk Jambe Barat tuh, terus daerah kota-kota agak minggir sedikit ke daerah rel kereta. Nah, bisa merapat nih ke Execute Vapor gitu kan. Nanti gua kasih video singkat lah ya tentang Execute Vapor. Atau jangan-jangan udah tadi? Udah ya? Udah belum jadi videonya? Udah ya? Udah mangguk-mangguk dia. Udah biarin deh. Makan gak sih lo? Mangguk-mangguk mulu. Makan dong. Oke, jadi gini Om Igor. Setelah gue dengar cerita dari beberapa owner-owner toko nih ya, kan pasti punya keluh kesah masing-masing lah ya, gitu kan. Terutama buat toko-toko lama nih kayak Om Igor, Om Ruben gitu kan kemarin. Nah, kalau buat Om Igor sendiri sekarang nih 2020 nih, keluh kesah Om Igor di tempat yang baru itu apa sih? Oke, jadi sebelum kita jawab keluh kesah sekarang, kita harus jawab juga, kita harus menjelaskan juga apa sih perbedaan atmosfer vape zaman dulu sama zaman sekarang gitu kan. Oke. Nah, kalau zaman dulu itu ya kita tahu harga itu kan harga barang itu relatif mahal. Betul. Kayak liquid masih di 30 mili 180.000. Betul. Di 60 mili aja hampir 300. Betul, gua ngerasain banget itu. Ya, pokoknya dulu zaman Atomizer juga masih di harga hampir sejuta. Betul, gitu kan. betul. Bahkan, tsunami ya? Iya, tsunami itu. itu udah oten termurah itu. Betul. Udah Ada lagi sebenarnya yang lebih mahal ya Om Igor ya? Banyak. Oh banyak, luar biasa. Banyak. Oke. Jadi apalagi kita tahun 2014 itu yang klon aja harganya masih 800.000. Oh iya. Yang klon tuh masih 1 juta. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, dengan kondisi seperti itu, otomatis produsen dia benar-benar barangnya itu harus benar-benar bagus. Iya. Karena barang-barang bagus, R&D-nya juga mahal. Otomatis harganya relatif lebih mahal dibanding zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, itu vaping itu atau vape stop itu udah termasuk murah. Karena ya vapernya itu sekarang jauh lebih banyak. Nah, permintaan pasar jauh lebih banyak. Permintaan pasar lebih banyak. Entah itu karena dipengaruhi karena satu, dia bisa karena vape itu orang udah tahu bahwa vape itu lebih aman daripada rokok. Atau yang kedua bisa jadi karena lifestyle. Gitu kan. Gaya hidup gitu. Nah, untuk memenuhi kondisi seperti itu, permintaan yang lebih banyak otomatis kan
ya harus ada produk yang bisa menjangkau mereka itu. Iya. Dengan belum tentu semuanya juga punya duit kan, Iya. misalnya kan gitu. Iya. Nah makanya sekarang itu vape udah lebih murah dibanding zaman dulu. Ya cuman ya begitu, akhirnya kan produsen itu terlalu terburu-buru buat mengeluarkan sebuah barang gitu Iya. kan. Nah ditambah lagi sekarang kondisi pandemi. Oh. Itu sih sebenarnya psikopat ya. Iya. Iya, psikopat. di anjing. kondisi pandemi ini benar-benar ya boleh dikatakan vape itu turun, kalau saya pribadi turun sampai 70%. Sampai 70%. Jujur aja sampai 70% gitu. Iya. Jadi kenapa vape itu bisa turun di saat pandemi? Karena vape itu kan sebenarnya barang alternatif. Ya. Ya kan, barang alternatif di mana masih mereka tuh masih menyamakan antara vape dengan rokok. Daripada gua bahama beli vape udah aja rokok sama-sama iya. Padahal kan beda sebenarnya kan gitu kan. Padahal beda. Nah, itu sebenarnya yang harus yang jadi PR toko-toko itu sebenarnya vaping knowledge-nya itu buat si konsumen. Vape education. Ya, vape education-nya itu. Iya. Jadi jangan sampai kita tuh kalau sebagai toko tuh cuman bisa gua jual lu beli, jangan. Tapi kita harus bisa ngasih value lebih ke si konsumennya, entah itu dari segi vaping knowledge atau vaping education gitu kan, atau misalnya manfaatnya apa aja kayak gitu-gitulah. Maksudnya yang ya sebenarnya hal yang kecil, hal yang gampang, cuman kadang kan orang nggak bisa nerima, ngapain sih lu ngomongin itu ke gua. Nah, kadang ada begitu kan. Betul. Nah makanya sebenarnya kita itu harus paham juga gimana sih karakter konsumen sekarang, sebenarnya sih gitu. Jadi keluh kesahnya Om Igor ini cukup lumayan complicated ya. Ya secara beliau ini kan toko lama gitu kan. Ya toko yang sudah berdiri hampir dari tahun 2016 ya Om. Ya di akhir tahun 2016. Akhir tahun 2016, 16, 17, 18, 19, 24 tahun loh. Bayangin. 4 tahun dia berdiri ya wajar lah kalau misalnya Om Igor ini punya apa sih bisa dibilang paket data. Ada aja gangguannya. Nah, jadi si Om Igor ini tuh kalau gue bilang ya salah satu sosok yang mungkin mengedepankan edukasi ke konsumennya. Paket lagi. Anjing. What the fuck? Ini favorista naon di kos gitu. Anjing. Ada Om Igor campur aja. Santai. Emang gitu dulu jelema urang mah jadi loba heureuy teh loba heureuy. Mari heureuy atuh pada serius kayak insert. Tadi nanti orang bikinnya kieu. Ieu arahna execute vapor apa baheulana barudak ektisi apa kumaha gitu. Itu ternyata lain. Ternyata execute vapor itu banyak banget sejarahnya. Nah, Om, sekarang kita sudah berbicara panjang tentang sejarah Om Igor, terus kapan berdirinya Execute Vapor, terus sejarahnya Execute juga tadi udah. Nah sekarang saya pengen tahu nih Om, kalau di Execute Vapor sendiri barang yang lagi booming itu apa sih Om? Barang yang lagi booming ya. Sebenarnya kalau di saya sih sebenarnya disebut booming banget enggak, soalnya kan baik lagi karena kita itu nggak pernah nekanin di satu produk ya. Jadi karena terutama liquid nih, terutama liquid. Oh liquid ini enak, belum tentu, gitu lah, belum tentu cocok ya karena selera. Betul. Cuman emang lagi banyak orang yang cari itu sekarang yogurt drip sih. Yogurt drip. Itu dari Move Juice bukan? Move Juice gitu. Ya. Oke. Dari Move Juice. Nah itu liquid viral juga tuh Om, kemarin gua dikirimin tuh dari Move Juice buat di review tuh. Enak itu ternyata ya. Ya asam-asam kecut ya. Asam-asam kecut. Dan jadi varian baru ya ternyata. Ya, jadi apa ya? Sebuah konsep rasa yang baru sih sebenarnya gitu kan. Betul. Ya tadinya liquid manis, tiba-tiba keluar asam gitu. Ada kue gitu kan. Ya. Kalau nggak dingin. Iya. Tapi waktu dulu itu belum lama sih ya, kisaran di 2019-2020 itu keluar glue yang sama tuh. Sama, ya glue. Cuman dia dingin ya. Dingin. Nah, kalau yogurt drip sini kan dia nggak dingin kan ya? Nah, dia lebih ke creamy kalau lebih ke creamy ya. Nah, oh berarti di Om Igor ini, di Execute Vapor ini yang lagi kencang banget ini ya, apa sih namanya? Yogurt drips ya. Kalau untuk kayak kapas, kawat, device itu apa umum apa gimana gitu? Kalau ya sebenarnya bisa sih kita golongin lagi bisa. Kalau misalnya kayak kapas itu paling yang di sini yang kenceng itu kalau nggak Kendo, Bacon.
Kendo bacon. Ya kendo atau bacon. Kalau misalnya kayak kawat udah pastilah pre-built sekarang ya. Betul. Pre-built itu sekarang udah merajai lah. Gitu. Betul. The Ya. king of pre-built. Iya, udah banyak banget gitu kalau Iya. pre-built sekarang, bahkan kita nggak bisa mengklasifikasikan oh ini pre-built yang lagi laku sekarang enggak. Gitu. Berarti balik lagi ke selera Balik lagi masing-masing. ke selera. Ya. Berarti Om Igor ini salah satu owner toko yang tidak mengkelompokkan misalnya, wah kawat ini yang lagi Hits. ini di sini gitu kan, lagi hits gitu kan, atau kapas ini yang lagi hits di sini. Ternyata enggak ya Om Igor ya. Kita stok semua di sini. Kita ya, stok saya itu lebih gimana caranya supaya selera si konsumen itu bisa terakomodir dengan baik. Jadi kalau misalnya kita ke sini seleranya gimana dulu nih? Oh, seleranya seperti ini, kita cocokin nanti di sini. Gitu. Kayak tadi tuh gue sempet lihat tuh Om, pas gue datang kan gue bikin sinematik video dulu tuh tadi. Gue tadi ngelihat kayak ada orang nyari oat drips P4 ya itu ya. Ya, Itu di lu masih ada Om? masih ada. Wah luar biasa. Masih ada. Stoknya ya Om ya. Masih ada. Nah terus kalau liquid yang lama itu masih ada juga Om? Nggak, kalau yang lama sih sebenarnya gimana nanti ininya sih, gimana Konsumen. barangnya gitu kan konsumennya. Oh. Emang udah nggak terlalu banyak stoknya, cuman masih ada gitu. Masih ada orang yang vapers yang pengen nostalgia gitu Om? Masih bisa, masih ada. Jadi buat vapers lama yang seneng sama liquid jadul ya kan, ini di Exit Vapor masih ready loh ternyata, masih ada loh. Tapi ya kasarnya memang stoknya nggak banyak ya Om Nggak Igor ya, banyak. gitu kan, karena Om Igor sendiri sebagai owner toko itu harus survive ya Om ya. Harus update juga. Update Iya, gitu, harus update. kayak software update. Iya. Iya, jadi apa sih namanya? Gue pengen dengar pesan nih dari Om Igor untuk para vapers yang pertama, terus yang kedua untuk para pelaku usaha di industri vape. Oke. Nah, ada pesan apa nih Om? Paling untuk vapers ya. Kalau untuk vapers itu sebenarnya pesannya itu cuma satu. Kalau bisa itu kita belanja itu ke vape store. Gitu. Kenapa sih harus ke vape store gitu kan? Pertanyaan kenapa harus ke vape store? Sekarang gini. Vape store itu kan mereka itu bikin vape store itu kan otomatis modal nggak main-main dong. Oh jelas. Iya kan. Jelas. Nah, berarti mereka serius dong di bidang itu. Jelas. Nah, makanya mereka juga lebih banyak pengetahuan di situ yang bisa di-sharing ke vaper. Ya. Karena kenapa? Karena vape itu nggak segampang kita kayak ke warung mah beli gitu kan, terus sundut, nggak segampang itu gitu kan. Tapi ya tetap kita harus tahu apa sih prinsip-prinsipnya gitu kan. Apa sih prinsip-prinsipnya supaya kita nge-vape itu nggak jenuh akhirnya. Nggak asal nge-vape lah gitu. Nggak asal nge-vape gitu kan. Nah, caranya dari mana? Ya kita harus belajar dari, ya bisa dari vaporista, bisa dari misalnya nih lagi ke vape store ngumpul-ngumpul, ada juga yang lain, ya sharing aja nggak apa-apa gitu. Jadi banyak keuntungan ya Om ya? Ya, kalau lebih misalnya banyak kita keuntungan. belanja ke vape store itu ya? Lebih update juga kan barangnya. Lebih update barangnya. Gitu. Terus ini pesan yang luar biasa sih sebenarnya ya. Jadi kemarin itu gue ngobrol sama Om Ruben dan Om Ruben juga berbicara sama ya. Bahkan ngepas banget tuh ada konsumen gitu. Nanti gue taruh linknya di atas kalau nggak di bawah gitu ya. Buat Ben Vapor Shop nanti. Jadi ada yang bilang ada konsumen yang datang ke Ben Vapor Shop dan dia bilang seperti ini. Gua untuk masalah harga nggak jadi masalah. Yang penting gua belanja ke vape store itu, satu gua dapat teman baru katanya. Dua, gua dapat vape education ya kan. Terus yang ketiga apa sih namanya? Barang-barang di vape store itu dijaga katanya Om Igor. Iya. Nah, dijaganya itu kayak gimana Om Igor? Jadi kan sebenarnya kalau kita perhatikan kan desain vape store itu selalu sama, di mana kayak liquid itu juga kita nggak bisa kena sinar matahari. Betul. Tadi gua lihat aja dari depan pintu kacanya udah hitam tuh. Iya, supaya nggak masuk sinar matahari gitu kan. Nah, mungkin ya bukannya mau kita bilang atau COD mungkin nggak begitu, tapi kan kita itu lebih aware. Gitu. Kita bisa gimana caranya barang itu dijaga sampai ke konsumen itu mutunya tetap bagus. Gitu kan. Karena apalagi kalau vape store itu kan garda terdepan. Betul. Ya kan, dari bisnis vape itu kan vape store itu garda terdepan. Betul. Kalau misalnya ada komplain kemana? Gampang kan? Betul. Tinggal ke vape store aja kan. Betul. Kalau misalnya ada COD, Ya.
kita mau komplain gimana? Iya, kadang-kadang suka langsung diblok nomornya. Nah, kita kan nggak tahu tempatnya di mana. Kalau tukang start tinggal, oh om ini kemarin saya beli ini, kok rasanya begini atau misalnya, kok ini misalnya beli baterai nih, baterainya nggak nyala om, bisa ditukar di sini. Betul. Gitu. Sebenarnya lebih apa ya, lebih secara tidak langsung kalau belanja di Webstore itu ya kita beli garansi lah sebenarnya, walaupun nggak panjang gitu kan garansinya, tapi seenggaknya untuk 1 sampai 3 hari itu terjaga. Ya, ada kualitas lah ya. Kalau untuk dari segi barang ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sering nonton channel gua Mr. Jenggot, ya kalau gua bilang sih ya dari secara keseluruhan gitu ya. Ini sih baru 2 toko, tapi nanti next gua bakal ngobrol lagi bareng sama owner toko di luar sana. Jadi hampir 2 owner toko nih sama kemarin tuh ya kan, waktu pas di acara Vape Meet owner toko kemarin Om Igor datang ya? Iya datang. Jadi pas kemarin tuh banyak yang sharing gitu sama kita tuh sama gua lah gitu kan. Jadi mereka bilang kalau belanja itu ya lebih baik di Vape Store ya, karena tadi selain lu dapat temen baru, lu dapat Vape Education yang baru ya kan, barang-barangnya update pula. Dan dijaga gitu, liquid aja dijaga, gimana kamu ya? Bang Igor ngomong-ngomong udah punya pasangan belum? Belum. Kalian promosi? Promosi ya. Buat ladies vape, coba tolong dilirik Om Igor. NANI? お前はもう死んでいる。 Tinder YouTube. Oke. Nah, kalau misalnya untuk pesan dari owner-owner toko ke owner-owner toko nih, Om Igor. Paling gini sih sebenarnya kalau buat sesama owner Vape Store ya. Sebisa mungkin kita tuh kerjasama sebenarnya. Maksudnya kerjasama bukan berarti kita ini ya, maksudnya gabung gitu. Bukan, maksudnya ke konsumen tuh kita mau nipu enggak. Maksudnya kerjasama tuh gini. Kalau misalnya kita komunikasi aja, kita komunikasi. Misalnya nih, gue nggak ada barang, nih lu ada nggak? Gitu kan? Oh ada nih, ya kita ambil. Gitu. Jadi kita saling nutupin. Gitu. Harusnya bisa gitu. Ya, jadi kalau nggak salah, kalau teknik seperti ini tuh hampir sama kayak di Glodok sama Mangga 2 ya. Nah itu sebenarnya. Jadi Om saya mau nyari LCD ini, bentar saya tunggu, nyari ke gudang. Di gudang kan, Tahu-taunya kan di tetangga, kampret. Jadi ya gimana ya, buat mungkin plan buat kita bertahan di pandemi kayak gini gitu kan. Ya kita harus bisa gotong royong sih sebenarnya. Kita harus bisa gotong royong, gimana caranya kita tuh saling bantu dan saling dibantu sebenarnya. Jadi jangan sampai kita itu jalan sendiri, ya kita tahu sendirilah Vape Store itu, apalagi kalau misalnya kita tahu liquid ya, hampir ya boleh dikatakan hampir setiap hari ada liquid baru. Betul. Ya kan? Betul. Gimana kita mau nutupin itu semua, ya makanya kita harus bareng-bareng. Gitu. Jadi buat para owner toko jangan lupa ya, kita harus tetap bisa survive ya kan, kita harus bisa bertahan di tengah-tengah pandemi gitu. Ya mungkin ini pesan lah dari Om Igor buat teman-teman para vapers dan owner-owner toko gitu. Oke Om Igor, paling gitu aja lah kita ngobrol-ngobrol santuinya. Next nanti gue mau ngadain konten lagi di sini, nggak apa-apa kan ya? Boleh. Gue ngacak-ngacak toko. Boleh, asal diberesin lagi aja. Asal diberesin lagi. Karena di sini ada tulisannya CCTV 24 jam loh. Anjir. Jadi nggak bisa main asal comot kan, tiba-tiba ada invoice datang ya suruh transfer lu. Gitu. Oke, guys, mungkin itu aja obrolan singkat gue bareng sama Om Igor, owner dari Exit4, dan kebetulan Om Igor ini tergabung dalam komunitas owner-owner Vape Store Sekarawang ya Om ya? Iya. Sekarawang, dan beliau ini salah satu penasehat. Gaya ya? Gaya nggak sih? Ntar gue kasih videonya tuh yang lagi digaruk-garuk. Nah, mungkin nanti tugasnya penasehat itu ngejapri. Emang kalau lagi kumpul gini penasehat kasih saran, menyarankan. Gue belum dibedakan nih, wajib. Astagfirullah. Goblok emang si Rido. Nanti kita bikin video lagi bareng sama teman-teman owner Vape Store yang lain ya. Mungkin diudahin aja lah, nggak baceo aing tadi udah. Kalau ngidul gitu kan, hampura lah gitunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Ya karena bercandaan yang kayak gini ya emang bercandaan sih sebenarnya, emang nggak serius ya Om Igor ya. Nggak. Kita ngomong-ngomong kasar atau kayak gimana itu sebenarnya cuma bercanda aja biar apa ya, biar friendly gitu. Biar nggak kayak ujian nasional. Biar nggak kayak ujian nasional guys. Jangan lupa juga guys ya, di like, di share, dan di subscribe, dan nyalain lonceng ya. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman lain, biar teman-teman lain juga pada kenal Om Igor ini siapa ya kan. Terus kenal gua ya kan, ya kan. Ya pokoknya gitulah. Oke. See you di next video, masih tetap di ngobrol santuy atau Grebek Vape Store bareng Mr. Jenggot. Oke. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.